Pada kesempatan yang pertama ini, El-Hub Studios akan membahas sahabat yang agung, sahabat yang luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah dan sekaligus mertua Nabi. Beliau adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi. Secara nasab keturunan, beliau sambung dengan Nabi Muhammad pada kakek beliau yang bernama Murrah. Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Utsman bin Amr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi keduanya bertemu pada Murrah. Beliau sahabat yang terhormat, tinggi derajatnya, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menteladani Rasulullah SAW, giat berjihad dan rela menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Banyak jasa-jasa Abu Bakar di masa awal Islam, masa di mana Islam dianggap ancaman oleh masyarakat Quraisy, sehingga muncul banyak cacian dan siksaan. Beliau sahabat yang setia menemani Nabi. Ketika para sahabat yang baru berjumlah 38 orang berkumpul, Abu Bakar mendesak Nabi supaya dakwah secara terang-terangan harus segera dilaksanakan. Rasulullah menanggapi, "Wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sangat sedikit." Namun, Abu Bakar terus mendesak, hingga akhirnya beliau berdakwah secara terang-terangan. Kaum muslimin berpencar di setiap penjuru masjid. Setiap orang berdakwah kepada keluarganya. Lantas, Abu Bakar berkhutbah secara terang-terangan di tempat umum, sedangkan Rasulullah duduk. Dialah khatib pertama yang menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Quraisy marah melihat tindakan Abu Bakar dan beberapa muslim tersebut. Mereka pun dipukuli di sudut-sudut masjid dengan tanpa ampun. Abu Bakar diinjak dan dipukul dengan keras. Seorang fasik bernama Utbah bin Rabi'ah memukul Abu Bakar dengan kedua sandal yang ditambal, menghantam perutnya, memukul wajahnya. Karena begitu kejamnya siksaan ini, hampir-hampir Abu Bakar tidak bisa dikenali lagi. Sore harinya, ketika Abu Bakar mulai sadar dan mulai bisa berbicara normal, maka hal pertama yang ia tanyakan adalah, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Bagaimana keadaannya? Masya Allah, dalam keadaan babak belur, lemah dan pucat, beliau malah mengkhawatirkan keadaan Rasulullah SAW. Sungguh rasa cinta yang teramat dalam kepada sang Nabi. Kita bisa melupakan sesuatu, namun selamanya kita tidak akan bisa melupakan jasa Abu Bakar As-Siddiq yang besar pada malam hijrah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Tanpa sepengetahuan kaum muslimin, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Tengah hari itu, Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar, tidak lain untuk mengajaknya menapaki perjalanan hijrah ke Madinah, guna menyusul mayoritas muslim yang berangkat terlebih dahulu. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib supaya tidur di ranjangnya pada malam itu. Maka dia mengambil selimut yang biasa dikenakan beliau untuk tidur dan berselimut dengannya. Malam harinya, ketika orang-orang tertidur dan para penjaga lengah, beliau pergi secara diam-diam ke rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berangkat berhijrah
menuju Gua Sur. Di pihak lain, kaum musyrikin Mekah sedang menelusuri jejak kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah. Mereka memeriksa jalan-jalan yang mungkin dilalui. Mereka memasuki setiap wilayah yang mungkin dijadikan jalan pintas untuk melarikan diri. Mereka juga menyelidiki gunung-gunung dan gua-guanya hingga sampai memasuki wilayah Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di dalamnya terdiam ketika mendengar suara langkah kaki orang-orang Quraisy yang semakin mendekat. Sungguh malam itu adalah malam yang mencekam. Pantas saja Abu Bakar merasa khawatir. Lalu dia berbisik kepada Nabi, "Jika salah seorang dari mereka melihat ke arah bawah, niscaya kita akan terlihat." Kemudian Rasulullah mendamaikan hati Abu Bakar dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, menurutmu apa yang akan terjadi jika ada dua orang sedangkan Allah menjadi yang ketiganya? Sesungguhnya Allah bersama kita." Para pemirsa, renungkanlah bagaimana kondisi Abu Bakar ketika berhijrah bersama Rasulullah, serta seberapa besar kecemasannya terhadap keselamatan beliau. Bahkan Abu Bakar rela berkorban nyawa untuk beliau. Ketika mereka sampai di Gua Sur, Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, janganlah engkau memasukinya sebelum aku. Jika ternyata ada sesuatu yang berbahaya di dalam, biarlah aku yang terkena lebih dahulu, asal bukan engkau ya Rasulullah." Lalu Abu Bakar masuk dan membersihkan gua tersebut. Ketika menemukan lubang di sampingnya, dia merobek kain dan menutupinya. Namun ternyata masih ada dua lubang yang belum tertutup, maka dia menutupnya dengan kedua kaki. Dalam posisi demikian, dia berseru kepada Nabi, "Masuklah wahai Rasulullah." Nabi pun masuk, kemudian meletakkan kepala di pangkuan Abu Bakar, hingga akhirnya tertidur. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat sesuatu dari dalam sebuah lubang. Namun, dia tetap tidak bergerak, karena khawatir membangunkan Nabi Muhammad SAW. Namun lama-kelamaan, air matanya mulai mengalir dan menetes hingga mengenai wajah Rasulullah, sehingga beliau terbangun dan berkata, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat oleh sesuatu, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan engkau," jawabnya lirih. Maka Rasulullah meludahi bekas sengatan tadi, dan seketika itu pula hilanglah rasa sakitnya. Demikian besar upaya Abu Bakar dalam membela kekasihnya, Rasulullah SAW. Inilah bentuk kecintaan yang sempurna kepada nabinya. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang gemar berinfak di jalan Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, beliau berinfak dengan seluruh hartanya. Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang duduk, dan di samping beliau ada Abu Bakar yang sedang memakai pakaian yang dari bawah sampai dadanya berkancingkan duri. Tiba-tiba, malaikat Jibril alaihissalam datang, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang telah terjadi? Saya melihat Abu Bakar memakai pakaian yang berkancing duri dari bawah sampai dadanya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Jibril, Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah sebelum penaklukan kota Mekkah." Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Sampaikan pada Abu Bakar bahwa Allah mengirim salam untuknya, dan katakan padanya bahwa Allah bertanya, 'Dalam kefakiran ini, apakah kamu ridho pada Allah atau tidak?'
Rasulullah SAW pun menghadapkan wajahnya ke Abu Bakar, seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, di sampingku ada malaikat Jibril yang menyampaikan salam untukmu dari Allah. Dan Allah bertanya kepadamu, apakah kamu ridho atau tidak dengan kefakiran ini?" Mendengar hal itu, Abu Bakar menangis dan berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak ridho kepada Robku? Dalam keadaan apapun, saya selalu ridho kepada Allah." Abu Bakar juga pribadi yang sangat zuhud. Suatu ketika, Abu Bakar meminta air minum, lalu dibawakanlah air madu. Saat air itu sudah didekatkan ke mulut, tiba-tiba dia menangis. Ternyata orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Beberapa saat kemudian, Abu Bakar mengusap wajahnya dan mulai mampu mengendalikan diri. Mereka pun berkata, "Mengapa tiba-tiba engkau menangis, wahai Amirul Mukminin?" Abu Bakar berkata, "Aku pernah melihat Nabi berseru seolah sedang mengusir sesuatu. 'Menjauhlah, menjauhlah dariku.' Padahal aku tidak melihat apapun di dekat beliau. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau usir tadi?' Beliau menjawab, 'Itulah dunia.' Ia menampakkan diri dengan segala perhiasannya di depanku. Maka aku berseru kepadanya, 'Menjauhlah, menjauhlah dariku.' Dan ia bersumpah, 'Demi Allah, kamu dapat terhindar dari godaanku. Namun ketahuilah, orang-orang setelahmu tidak akan bisa menghindar dari godaanku.' Itulah yang menyebabkan Abu Bakar menangis. Beliau takut dunia telah menghinggapinya. Dalam usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Abu Bakar dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Kepala Abu Bakar disejajarkan dengan pundak Rasulullah. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat dan jasadnya sudah diselimuti, Madinah bergetar oleh tangisan seperti hari ketika Rasulullah wafat. Umar bin Khattab berkata, "Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk bumi, niscaya timbangan keimanannya masih lebih berat." Kemudian Umar berkata, "Duhai, seandainya aku adalah sehelai rambut di dada Abu Bakar." Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat kepada kita semua.